Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika dengan aku King dan aku Queen. Seperti biasa di episode ini kita akan belajar fisika bareng tentang sesuatu yang menarik gitu, dan juga pastinya dikemas dengan sesuatu yang magic. Acara Ayo Belajar Fisika ini terselenggara atas kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat dan Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Oke, Queen, hari ini aku penasaran banget deh. Coba kamu pikir, kenapa kapal yang terbuat dari baja bisa mengapung? Aku juga penasaran sih, kenapa ya air bisa mendorong kapal baja itu ke atas? Tuh, kan? Apakah ada hukumannya ya? Ada kaitannya dengan hukum fisika? Aku dengar sih ada gitu. Dan juga apakah ada kaitannya dengan tekanan hidrostatis? Kalau ada, nambah terus dong tekanan hidup aku. Tekanan hidup kamu banyak banget ya kayaknya. Oke, jadi di episode kali ini kita akan membahas kembali tentang hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu? Teman-teman di rumah udah pernah dengar belum tentang hukum Archimedes? Kalau belum, yuk sama-sama kita belajar di sini. Karena dari itu, jangan kemana-mana, tetap tonton terus acara Ayo Belajar Fisika. Fisika, one force, one energy, one physics. Sudah siap? Ini kita lihat dulu, sudah siap. Oke. Pak, lagi ngapain Pak? Kalian mau tahu aja, kepo bener sih kalian ini sama kerjaan Bapak. Aku curiga. Bapak mau sulap lagi ya? Hehehe, tentu dong. Bapak kan suka main sulap, ngeprank kalian berdua. Yakin Pak ini sulap lagi? Iya. Sering dibohongin dah Queen? Sering nih makanya. Aku tahu. Ada air nih, curiga nih. Apa nih? Nanti muncrat lagi nih. Enggak, tenang. Kita enggak munceratan ini. Kita akan mengendalikan gerak benda ini dengan kekuatan pikiran. Kekuatan pikiran? Kekuatan pikiran. Kita pasang dulu ya. Ini ada sedotan. Oke. Ini ada paperclip. Oke, ini kita pasang dulu. Queen, kita akan pakai ilmu nujum. Ya. Nih, Bapak buka, Bapak masukkan ke dalam botolnya. Nah, kalian lihat. Enggak apa-apa, tenang aja, ini enggak ada yang meledak. Ya. Oke. Nah, tutup yang kenceng. Oke, siap? Mau lihat Bapak sulap? Mau Pak. Ya, mantranya dulu dong. Oke, mantra dulu. Oke. Nah, oke, Bapak akan kendalikan gerak benda ini dengan kekuatan pikiran, ya. Bapak akan fokuskan pikiran Bapak, ya, konsentrasi. Bapak akan membuat dia turun tanpa Bapak sentuh. Oke. Bapak perintahkan dia untuk turun dan dia akan mulai turun. Turun. Iya. Sekarang naik. Iya. Turun lagi. Turun. Iya, dia turun lagi. Naik. Iya, tuh kan. Pak gini Pak. Enggak ada apa-apa ini. Asli enggak ada apa-apa, enggak ada magnet, enggak ada apa. Nih. Oke, kamu coba boleh Pak? Nah, coba kamu coba. Oke, cobain ya. Oke. Yakin dengan aku nih Queen? Enggak, jauh-jauh. Aduh, yakin dong. Kita coba ya. Baca mantra dulu. Oke. Aduh. Kamu nggak khusyuk. Harus khusyuk. Coba sekali lagi. Lebih khusyuk. Khusyuk. Jauh. Tuh, nggak bisa ya? Mau tahu nggak rahasianya apa? Mau, kok Bapak bisa? Mau tahu rahasianya apa? Oke. Nah, rahasianya tentu saja kita bisa jelaskan dengan ilmu fisika. Oke. Nah, kan benar Queen. Ya, kan Bapak bukan dukun. Nah, ini kan kalau kalian lihat ya, teman-teman juga bisa lihat di rumah. Di sini ada sebuah benda yang kita buat dari paperclip ya dan sedotan ya. Nah, apa yang Bapak lakukan sebenarnya adalah Bapak menekan botol ini ya. Jadi walaupun tidak terlihat tapi Bapak berikan tekanan. Oke. Nah, jadi ketika botolnya ditekan ya, bendanya akan turun. Oke. Tahu nggak kenapa? Kenapa bendanya bisa turun ketika
botolnya ini saya tekan ya. Nah, kalau adik-adik atau teman-teman di rumah perhatikan nanti ya, ketika botol ini ditekan, ada sebagian air yang akan masuk ke dalam sedotan. Ya. Tuh, coba perhatikan ya. Kalau ditekan ini ada air ya. Nah, airnya kan bertambah ya. Jadi jumlah air yang berada di dalam sedotan itu akan bertambah sehingga dia menjadi semakin berat. Karena ada air yang masuk ke dalam sedotan. Nah, karena dia semakin berat, maka dia akan turun ke bawah. Nah, ketika tekanannya saya lepaskan, air yang tadi ada di dalam sedotan akan keluar sehingga dia kembali ringan dan dia akan naik lagi ke atas. Nah, seperti itulah prinsip kerja dari kapal selam. Nah, bagaimana kapal selam itu bisa menyelam ke dalam air, kemudian nanti dia bisa naik lagi ke permukaan dan seterusnya, itu dengan cara mengisi air ke dalam badan kapal selam tersebut. Nah, nanti ketika airnya terisi sampai tertentu, nanti dia akan mulai tenggelam. Ya, nanti ketika dia mau naik, air yang tadi dia simpan di dalam badan kapal itu dia keluarkan. Dia pompa keluar, nanti dia akan naik ke permukaan. Nah, permainan ini ya, itu biasanya disebut sebagai Cartesian divers. Cartesian atau divers. penyelam Cartesian. Nah, kalian mau coba bikin nggak? Mau. Nah, caranya gampang sekali. Nah, kita tunjukkan ke teman-teman ya. Pertama kita butuh sedotan ya. Sedotan yang kita gunakan itu yang ada lengkungannya. Nah, yang bisa melengkung seperti ini. Ya, bukan sedotan yang lurus. Nah, kemudian sedotannya kita gunting. Nah, gunting dengan ketinggian yang sama. Coba digunting. Nah, jadi teman-teman di rumah juga bisa melakukan hal ini. Coba ya. Gunting. Sama ya, Pak. Ya kira-kira aja, nggak harus sama persis. Mungkin kamu gunting. Nanti kita terus selipkan paper clip ya, yang bagus sih yang panjang seperti ini ya. Paper clip kita masukkan di kedua ujung-ujungnya. Nah, seperti ini. Oke, kalau udah masuk, ya siapa duluan? Ayo. Oke. Nah, susah, Pak. Bisa? Queen. Bisa. Queen. Tuh kan? Look at me. Kalah. Iya. Oke. Nah, sekarang tinggal dimasukkan ke dalam botolnya. Nah, masukin. Tiga-tiganya nggak Tiga-tiga aja nggak apa-apa. Nah, biar dia gerombolan di situ, rame kan? Nah, jangan lupa ditutup sampai rapat supaya ketika ditekan airnya tidak keluar, tidak muncrat, ya kan? Nanti bisa basah. Nah, sekarang kita tekan bagian bawahnya. Coba kamu tekan dengan kuat, ya. Tekan. Nah, sekarang dia turun. Ya kan? Tekan lagi. Turun lagi. Tekan lagi. Naik. Iya. Nah, kamu mau coba? Kuat nggak kamu tekannya? Oh iya, dia turun. Wah, masa ada satu di atas. Kayaknya itu punya kamu deh, Queen. Dia nggak bisa berenang. Oke, nah ini kenapa dia bisa turun dan naik itu ada kaitannya dengan hukum Archimedes. Hukum Archimedes. Kalian masih ingat nggak Archimedes? Nah, ingat lagi. Ya. Dia menemukan hukumnya itu ketika dia diminta oleh raja untuk membuktikan apakah mahkota raja itu terbuat dari emas asli atau tidak. Ya, jadi dengan menggunakan hukum Archimedes dia berhasil membuktikan apakah mahkota raja itu memang benar-benar asli terbuat dari emas atau bukan. Gitu. Nah, kalian penasaran nggak mau belajar hukum Archimedes ini? Mau, Pak. Penasaran dong. Bisa aja kan ini turun naik gitu kan? Iya. Apalagi sama kapal gitu. Ya, Iya, nah, kapal selam ya. Nah, jadi hukum Archimedes itu menyatakan bahwa setiap benda yang berada di dalam cairan itu akan mengalami gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas kemenahannya. Nah, nanti kita akan tunjukkan dengan eksperimen, tapi seperti biasa kita break dulu ya. Kita siapkan alat-alatnya. Oke, teman-teman di rumah, setelah ini kita akan melakukan eksperimen yang tentunya nggak kalah asik. Karena dari itu tetap di sini ya, karena kita akan menyaksikan ikan layanan masyarakat berikut ini. Kembali lagi bersama kami di acara Ayo Belajar Fisika. Aku King, Aku Queen dan Pak
Azrul. Fisika, One force, one energy, one physics. Oke, Pak, sekarang kita mau eksperimen apa lagi, Pak? Nah, di eksperimen kali ini Bapak akan tunjukkan bahwa benda-benda yang berada di dalam air itu akan mengalami gaya angkat ke atas. Gaya gaya angkat ke atas. Ya. Oke. Nah, itu yang nanti bisa menjelaskan kenapa kapal itu bisa mengapung, padahal dia terbuat dari baja. Ya. Nah, sekarang Bapak punya peralatan seperti ini, ada air, ya, ini air biasa. Kemudian ini ada sebuah bola pingpong yang ringan, ya. Nah, coba kalian perhatikan apa yang akan terjadi ketika bola pingpong ini Bapak masukkan dia ke dalam air, ya. Kita coba ya. Oke. Nah, saya masukkan dia ke dalam air, maka kita akan, kalau Bapak lepaskan, pingpongnya akan Mengapung. naik lagi ke atas, ya. Akan loncat ke atas. Oke. Ya. Kenapa dia bergerak ke atas? Karena dia mendapatkan gaya angkat ke atas atau gaya dorong ke atas dari air. Nah, gaya itu atau gaya angkat ke atas itu muncul karena perbedaan tekanan hidrostatis antara bagian permukaan atas dengan bagian permukaan bawah bola pingpong ini. Kan kita sudah pahami bahwa tekanan hidrostatis itu tergantung dari kedalaman. Jadi kalau saya celupkan pingpong ini seperti ini, maka bagian bawah itu berada di titik yang lebih dalam dibanding bagian atas. Sehingga terjadi perbedaan tekanan antara yang di bawah dengan yang di atas. Yang mana yang lebih besar? Tekanan yang di bawah atau tekanan yang di atas? Yang di bawah. Di bawah, karena dia lebih dalam kan? Ya. Karena tekanan yang di bawah lebih besar, maka dia akan mendorong ke atas. Nah, itulah asal-usul dari mana munculnya gaya angkat ke atas atau yang disebut sebagai gaya Archimedes itu. Ya, dia akan terlempar ke atas. Nah, secara kuantitatif ya, kita bisa tunjukkan dengan menggunakan timbangan ya. Kita bisa tunjukkan dengan maaf ini cukup berat. Nah, sekarang kita punya timbangan. Kita akan coba timbang sebuah benda ya. Kita akan timbang sebuah benda. Nah, ini skalanya sudah di 0 ya. Sudah di 0 gram ya. Kita bisa lihat. Nah, sekarang Bapak akan gantungkan benda ini. Ya, Bapak akan gantungkan benda ini. Nah, kita lihat berapa beratnya ya. Kita lihat di sini ya, itu sekitar 200 gram. 200 gram ya. Jadi kalau benda ini ditimbang di udara, maka kita akan dapatkan beratnya adalah 200 gram. Nah, apa yang terjadi kalau benda ini Bapak celupkan ke dalam air? Apakah angka timbangan ini akan tetap 200 ataukah lebih dari 200 ataukah kurang dari 200? Tetap 200. Aku sih bilangnya lebih berat dari 200. Lebih berat dari 200. Oke, kita lihat sama-sama ya. Nah, sebelumnya Bapak akan tunjukkan apa yang akan terjadi kalau ini saya tarik ke bawah. Oke. Angkanya jadi lebih dari 200. 200 ya. Kalau Bapak dorong ke atas, Makanya bakal kurang dari 200. Kurang dari 200. 200 ya. Jadi kalau dia mendapat gaya dorong ke atas, maka skala yang terbaca di sini akan lebih kecil atau kurang dari 200. Nah, sekarang kita coba celupkan benda ini ke dalam air. Apakah lebih besar atau lebih kecil atau tetap sama ya? Oke, kita masukkan ya ke dalam air ya. Oke. Kita set dulu. Nah, sekarang ini kita turunkan sampai dia masuk ke dalam air. Oke. Ups. Tadi kan 200 ya. Kita lihat. Set. Sampai semuanya masuk ke dalam air ya. Oke, tunggu sampai dia stabil. Kita lihat angkanya Kurang dari 200 ya. Kurang dari 200. Nah, kenapa dia bisa kurang dari 200? Karena ada gaya angkat ke atas yang mendorong benda itu sehingga yang terbaca di sini akan menjadi lebih kecil dari 200. Nah, gaya angkat itulah yang disebut sebagai gaya Archimedes. Nah, karena yang pertama kali menemukannya adalah
Pak Archimedes. Archimedes. Nah, bapak-bapak ya, bukan ibu-ibu. Pak Archimedes. Konon katanya, ini konon. Nah, konon katanya. Saya juga tidak tahu kebenaran cerita ini, tapi di beberapa buku dikisahkan ketika dia menemukannya itu dia sedang mandi. Ya, kan dia itu ditantang oleh seorang raja, coba buktikan apakah mahkota saya ini terbuat dari emas asli atau tidak. Ya kan, maka dia berpikir dan dia dapat idenya itu ya setelah sekian lama berpikir pada saat dia sedang mandi. Ya. Nah, konon katanya, sekali lagi ini konon katanya. Ketika dia menemukan itu, dia berlari tanpa mengenakan busana sambil berteriak, Eureka, Eureka, Eureka. Katakan, saya menemukannya, saya menemukannya, saya menemukannya. Nah, dengan menggunakan prinsip Archimedes itu, dia bisa membuktikan apakah mahkota raja itu asli atau tidak. Ya, terbuat dari emas atau tidak. Ya. Nah, kenapa? Karena setiap benda itu akan mengalami gaya Archimedes yang berbeda-beda. Tergantung dari masa jenis benda tersebut ya, nanti kita akan lihat ya. Oke, jadi kita sudah saksikan bersama ya, teman-teman di rumah juga sudah lihat ketika benda ditimbang di dalam air maka beratnya akan jadi lebih ringan karena ada gaya angkat ke atas atau yang disebut sebagai gaya Archimedes. Nah, berapa besarnya gaya Archimedes ini itu sebenarnya ditentukan dari berapa volume benda yang tercelup ini. Semakin banyak bagian benda yang tercelup di dalam air, maka gaya Archimedesnya akan menjadi semakin besar. Ya, jadi tergantung dari berapa banyak benda yang tercelup di dalam air. Ya, nah kalau dia cuma tercelupnya setengah, misalnya, ya, jadi gaya Archimedesnya akan berkurang. Misalnya kan, ini kalau kita kurangi apa namanya bagian yang tercelupnya, misal di sini. Nah, yang tercelupnya cuma kira-kira setengah bagian, ya. Nah, ini masih dekat-dekat dengan 200 nih. Oh iya, sedikit aja ya Pak ya? Cuma sedikit, apa namanya, perubahannya. Karena gaya angkat ke atasnya kecil. Nah, sekarang kalian mulai paham kan? Iya, apa itu gaya Archimedes. Nah, saya masih punya satu eksperimen terakhir, ya. Untuk memperlihatkan bagaimana gaya Archimedes itu bekerja. Nah, ini kita punya plastisin ya atau apa lilin ya. Nah, ini lilin mainan. Nah, teman-teman di rumah juga bisa gunakan ini untuk percobaannya. Tolong dibuka, King. Kita ambil, kita bagikan. Bisa. Digunting aja. Oh iya. Nah. Oke. Terus nempel. Ya. Nah, kita ada beberapa ya. Kita lepas dulu deh plastiknya. Nah. Oke. Sekarang kita punya beberapa lilin mainan ini atau plastisin ini dan ukurannya sama. Ya, ukurannya sama. Ini kalau kita timbang beratnya kurang lebih sama lah, ya. Nah, ukurannya sama, ya. Dan dia terbuat dari bahan yang sama, artinya massa jenisnya juga sama. Nah, sekarang coba kita celupkan dia ke dalam air. Apa yang akan terjadi? Apakah dia akan mengapung atau tenggelam? Nah, coba. Coba ya. Nah, ternyata dia tenggelam, ya. Plastisin kita akan tenggelam. Bisa nggak kira-kira kita membuat plastisin ini jadi mengapung? Bisa. Kita gunakan yang sama. Bisa. Gimana caranya? Mungkin kita ubah bentuknya. Kita ubah bentuknya, betul sekali. Oh, disimpan di sini. Ya, lebih ekstrim lagi ternyata. Ya, kita tanpa menggunakan benda lain ya. Jadi kita ubah bentuknya, ya. Masanya tetap sama, beratnya tetap sama, ya, karena kita tidak tambah dia dengan sesuatu apapun, ya. Kita hanya mengubah bentuknya, ya. Sekarang kita buat bentuknya jadi lebih ceper, ya. Lebih apa ceper ya? Lengkung. Lebih ceper ya. Lebih kayak piring gitu ya. Kayak piring. Mangkok. Oke. Ini kayaknya terlalu kecil ini nih. Ya. Oke, kita coba dulu Pak. Ditambah juga nggak apa-apa. Ya. Kita coba aja ya. Ya. Mudah-mudahan tidak bocor. Ya. Oke, kita buat dia lebih ceper, ya. Nah, yang mudah-mudahan ini bisa mengapung, ya.
Ya. Dia bisa mengapung. Padahal masanya sama, beratnya sama. Ya. Tetapi yang satu tenggelam, yang satu bisa mengapung. Nah, ya masuk. Kepo banget sih, Queen. Nah, inilah juga yang menjelaskan kenapa kapal yang terbuat dari baja, ya, yang tadi kalian tanyakan di awal itu, kok kapal itu bisa mengapung sih, padahal dia terbuat dari baja, gitu kan? Nah, karena memang bentuknya kita berikan ruang untuk udara. Oh ya juga ya. Ada ruang udaranya, dia kita buat lebih ceper sehingga dia bisa mengapung. Nah, dengan memberikan ruang untuk udara itu membuat volume kapalnya menjadi lebih besar. Nah, volume kapalnya jadi lebih besar sehingga massa dibagi volume apa itu? Massa jenis, ya. Massa jenisnya kan kita sudah belajar sebelumnya tentang massa jenis, maka massa jenisnya akan jadi lebih kecil dari massa jenis air. Nah, jadi dengan menambah volumenya, ya, menambah ukurannya itu, maka massa jenisnya bisa jadi lebih kecil dari massa jenis air. Dan ketika dia massa jenisnya lebih kecil dari air, maka dia akan mengapung. Nah, syarat benda tenggelam itu kalau massa jenisnya lebih besar dari air. Ya, kalau massa jenisnya lebih kecil dari air, maka dia akan mengapung. Kalau dia sama, nanti dia akan melayang-layang di dalam. Ya. Nah, kalian juga bisa lakukan percobaan misalnya dengan telur yang kita masukkan ke dalam air garam. Nah, nanti kalian bisa buat tuh, nanti adik-adik di rumah juga bisa lakukan. Adik-adik bisa lakukan kapan telurnya itu tenggelam di dasar, kapan dia akan mengapung di tengah-tengah, melayang di tengah-tengah, dan kapan dia akan mengapung di permukaan. Dengan cara menambahkan garam ke dalam air tersebut. Semakin banyak garam yang kita tambahkan, maka nanti telurnya akan semakin mengapung ke permukaan. Karena garam yang kita tambahkan itu akan membuat massa jenis airnya menjadi lebih besar. Dan itu ketika dia lebih besar dari massa jenis telur, telurnya yang akan mengapung. Itu eksperimen yang sangat sederhana yang sudah sering kita lakukan. Nah, jadi alasan kenapa kapal yang terbuat dari baja itu bisa mengapung, itu karena bentuknya itu mendukung gaya angkat yang lebih besar dibanding ketika dia dalam bentuk bongkahan baja. Ya, kita buat dia ada rongga-rongga udara sehingga massa jenisnya jadi lebih kecil dari air. Nah, itulah alasannya kenapa kapal dari baja itu bisa terapung. Gimana? Seru kan belajar fisika? Seru, Pak. Jadi tuh kita paham nih kenapa kapal yang dari baja itu bisa mengapung gitu. Jadi hukum Archimedes sih kayak penyelamat gitu ya Pak ya untuk kapal-kapal Pak? Iya, dia jadi penyelamat membuat kapal itu bisa terapung di permukaan air. Oke, mungkin kita sampai di sini dulu. Terima kasih ya Pak. Sekarang aku, King, dan teman-teman di rumah juga lebih paham tentang konsep hukum Archimedes. Oke, mungkin segitu dulu yang kita lakukan untuk episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!